Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hikayat dan berita mengenai salat orang-orang yang khusyuk radhiyallahu anhu. Ketahuilah bahwasanya khusyuk itu adalah buah iman dan pendapatan keyakinan. Makin kuat iman, makin khusyuk sembahyang seseorang. Makin tinggi nilai iman seseorang, maka makin bisa untuk khusyuk di dalam sembahyangnya. Karena khusyuk itu adalah buah iman dan pendapatan keyakinan yang dihasilkan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang diberi hal itu, maka ia menjadi orang yang khusyuk dalam salat dan di luar salat. Bahkan di dalam kesunyiannya dan di Baitul Ma maksudnya WC, bukan Baitul Mal, bukan Baitul Ma. Dan di Baitul Ma dan di dalam WC ketika qadha hajat. Sesungguhnya sesuatu yang menjadikan khusyuk adalah mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hamba. Wa'budillah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa huwa yaraka. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Apabila kita duduk di situ, kita duduk di makam wa'budillah ka'annaka tarah, maka itulah orang-orang yang merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam sembahyangnya. Wa'budillah ka'annaka tarah. Beribadah kamu kepada Allah, sembahyanglah kamu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Orang yang melihat Allah itu dia merasakan satu kenikmatan yang luar biasa, mengalahkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di dalam surga, di waktu orang-orang surga asik dengan makanannya, ada yang asik dengan minumnya, ada yang asik dengan perempuan-perempuannya, dengan pasangan-pasangannya. Begitu ada pengumuman bahwa Allah bertajalli, siapa hendak melihat Allah sekarang kesempatannya. Seluruh orang-orang surga yang sedang asik itu meninggalkan keasikannya, mereka berebut untuk menuju melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada melihat Allah itu didapat satu kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan lainnya. Nah, jadi hubungannya dengan sembahyang ini adalah u'budillah ka'annaka tarah, engkau beribadah seolah-olah melihat Allah. Kita sembahyang, kita melihat Allah, maka sembahyang kita akan menjadi nikmat, sembahyang kita akan menjadi satu kelezatan. Kalau kita kada mampu duduk di makam itu, kita ambil makam yang kedua. Fa illam takun tarah fa huwa yarak. Bila kamu tidak mampu melihat Allah, maka ambil yang kedua, yaitu Allah selalu melihat kamu. Allah selalu mengawasi kamu.
Bila kita merasa bahwa sembahyang kita ini diawasi oleh Allah, kita merasa bahwa sembahyang kita diperhatikan oleh Allah, baik anggota zahir maupun hati kita ditilik oleh Allah, tentu kita akan tertuju kepada Allah. Khusyuk itu adalah mengenal, mengetahui penglihatan Allah Ta'ala kepada hambanya, mengetahui kebesarannya dan mengetahui kelalaian hamba. Dari pengetahuan-pengetahuan ini lahirlah khusyuk. Dan tidaklah khusus dengan salat. Di luar sembahyang pun, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengimani, meyakini bahwa Allah itu selalu melihat dia, Allah selalu mengawasi dia, walaupun dia di luar salat, dia akan khusyuk. Dia akan tunduk, dia akan malu kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa Allah selalu melihat dia. Nah, di luar sembahyang itu merupakan buah yang didapat di dalam sembahyang. Orang yang dalam sembahyangnya khusyuk itu akan bisa mempengaruhi akhlak, budi pekerti, tingkah laku di luar sembahyang. Dari sembahyang yang khusyuk itulah akhlak seseorang menjadi baik, perilaku seseorang menjadi terpuji karena pengaruh bawaan daripada khusyuk di dalam sembahyang tadi, khusyuk di dalam salat tadi. Di luar sembahyang, kalau kita kada bisa musyahadah kepada Allah karena kita belum mampu duduk di makam itu, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, kalau kita belum bisa musyahadah kepada Allah, belum bisa menyaksikan Allah ketika kita melihat sesuatu, belum mampu di situ, kita ambil yang kedua, kita dilihat Allah. Nah, ini makamnya orang-orang salikin, makam orang-orang yang menjalani jalan Allah. Kalau orang yang sudah wasilin, yang sudah sampai ilmunya kepada ma'rifatullah, dia bukan hanya dilihat Allah, tapi dia merasa menyaksikan Allah. Itu makam yang tinggi. Dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu adalah fi'ilnya Allah. Dia melihat sesuatu apapun, maka yang dalam hatinya terlintas adalah itu fi'il perbuatan Allah. Nah, itu makam yang tinggi. Kalau kita kaum macam itu luar biasa. Kalau kita kadakawa duduk di makam itu, kita ambil makam yang di bawah, yaitu apa? Merasa, meyakini, mengimani bahwa gerak-gerik kita ini ditilik oleh Allah. Tutur kata kita diperhatikan Allah, pandangan kita dilihat Allah, pendengaran kita diawasi Allah, tangan kita diawasi oleh Allah. Nah, itu kedudukan yang kedua. Itu pun kita selamat kalau duduk di situ bandak. Biasanya bila sudah mantap di sini hanya bisa melakukan musyahadah itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa beliau itu kadang mau duduk bahunjur. Kayak apa aja panatnya, paling kadang mau berdiri. Kalau bahunjur kadang mau. Kenapa ditanya beliau, kenapa pian duduk kadang mau bahunjur? Beliau menjawab, aku malu karena aku dilihat Allah tidak baik seperti itu. Satu keyakinan yang luar biasa bahwa duduk bahunjur itu kada pantas, kada cucuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu diawasi oleh Allah, ya macam itu kelakuannya, macam itu akhlaknya. Tutur katanya terukur, pandangannya terukur, langkah batisnya terukur.
Bila sesuai dengan nang malihati digawe, bila anggaran nang malihati ini kada katuju mundur. Nah, macam itu di luar sembahyang sama dengan dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang kita meyakini itu apik tuh sembahyangnya, bacaannya apik, gerak-geriknya apik. Kenapa? Karena dinilai, diyuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dipintan oleh Allah. Qari itu lawan membaca Quran di panggung lawan di rumah lain. Kalau di panggung qari-qariah itu jalannya aja batur, hendak menuju tempat pembacaan Quran itu nah jalannya betiti. Kenapa? Ada yang menilai, ada spesial yuri adab, kayak apa jalannya, kayak apa duduknya, kayak apa cara membuka Qurannya. Pasti baapik si qari ini nih. Kenapa? Ada yuri yang menilainya. Tapi kalau di rumah nyaka ada yuri lagi, si qari ini bebarang aja mengaji, bahu injur ke berabah ke apakah. Kenapa? Karena merasa yurinya kada ada lagi. Nah, bila kita jadikan yuri itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kita baca Quran di panggung macam dinilai orang, nah itu yang dikehendaki oleh agama. Ihsan, ngarannya maqamul ihsan. Oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian mereka orang-orang saleh, orang-orang yang khasyiin, bahwasanya ia tidak mau mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun karena malu kepada Allah yang Maha Suci dan khusyuk kepadanya. Ada orang dahulu, orang-orang aulia Allah kada mau cangang ke atas langit selama 40 tahun. Kada mau mengangkatkan kepala cangang ke langit. Kenapa? Karena takut, karena beradab, karena dia selalu diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi' bin Khaisam, salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Ar-Rabi' bin Khaisam karena sangat merendahkan dan menundukkan pandangannya, sebagian manusia menduga bahwasanya ia buta. Jadi Rabi' bin Khaisam ini tunduk aja pandangannya, kada hulingang ke situ kamari, tunduk khusyuk. Lalu orang mengira Sayyidin itu buta. Ia pulang pergi ke rumah Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, selama 20 tahun mengaji lawan Abdullah bin Mas'ud. Rabi' bin Khaisam tadi. Kata jariyah, budak perempuannya melihat ia, berkata kepada Ibnu Mas'ud, temanmu yang buta telah datang. Pembantu rumah Ibnu Mas'ud pun menyangka bahwa Rabi' bin Khaisam itu orangnya buta. Kenapa? Karena kada pernah cangang kasih itu kamari, tunduk aja. Jadi bila datang ke rumah Ibnu Mas'ud, ujar pembantunya, hai Ibnu Mas'ud tuh kawan bian yang buta datang di belatar menghadangi. Padahal bukan buta, cuma karena khusyuk pandangan beliau selalu tunduk. Maka Ibnu Mas'ud tertawa karena perkataannya tadi. Apabila ia mengetuk pintu, maka jariyah itu keluar kepadanya, lalu ia melihatnya, menundukkan dan merendahkan pandangannya. Dan Ibnu Mas'ud apabila melihat kepadanya Rabi' bin Khaisam tadi, ia mengucapkan wabasyiril mukhbitin, artinya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk, yang patuh kepada Allah. Ujar Ibnu Mas'ud lagi, demi Allah seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatmu wahai Rabi' bin Khaisam, niscaya beliau gembira karenamu. Pada lafaz lain, niscaya beliau menyukaimu, dan pada lafaz yang lain, niscaya beliau tertawa. Nah, jadi pengaruh khusyuk dalam sembahyang kan sembahyang tunduk. Kita sembahyang disuruh mata kita mengarah kepada tempat sujud. Mata kada boleh liwat, kada boleh menyebar kiri kanan selain daripada tempat sujud. Itu aturannya sembahyang.
orang khusyuk macam itu. Rabi bin Khaisam ini karena sembahyang beliau khusyuk, sampai di luar sembahyang pun kalau Sidin berjalan ke mana pun pandangan Sidin mesti ke satu arah itu. Ini pengaruh daripada khusyuk di dalam sembahyang terbawa kepada di luar sembahyang. Pada suatu hari ia Rabi' bin Khaisam tadi berjalan bersama Ibnu Mas'ud pada tukang besi, pandai dia kita. Ketika ia melihat perapian yang ditiup dan api yang menyala, maka ia jatuh pingsan. Rabi' bin Khaisam jatuh pingsan. Ibnu Mas'ud duduk di sisi kepalanya sampai waktu salat, namun ia tidak sadar. Maka ia membawanya di atas punggungnya ke rumahnya. Ia masih pingsan sampai seperti jam ia pingsan. Maka terlewatlah salat 5 waktu. Artinya seharian semalaman ada sadar lagi Rabi bin Khaisam ini pingsan gara-gara melihat orang meniup api pandai tadi tukang besi. Sedangkan Ibnu Mas'ud di sisi kepalanya seraya berkata, ini demi Allah adalah takut. Artinya akibat takutnya dia kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, begitu melihat api orang meluluh wasi, nah di situ dia membayangkan bahwa macam itulah neraka Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan manusia. Melihat itu, memikirkan itu, akhirnya pingsan Rabi' bin Khaisam tadi. Ar-Rabi' berkata, saya tidak pernah masuk di dalam salat lalu saya dipentingkan oleh selain apa yang saya ucapkan dan sesuatu yang dikatakan bagiku. Ujar Sidin, setiap aku masuk sembahyang, aku tidak pernah memikirkan sesuatu di luar daripada apa yang aku ucapkan. Itu artinya adalah khusyuk. Amir bin Abdullah termasuk golongan orang-orang yang khusyuk salatnya. Apabila ia salat, terkadang anak perempuannya memukul terbang dan orang-orang perempuan bercakap-cakap dengan apa yang mereka kehendaki di rumah. Dan ia tidak mendengar hal itu dan tidak memikirkannya. Amir bin Abdullah. Kalau Sidin sembahyang, nang anak, nang bini merasa bebas di rumah, nang baku ciak napakah, menggawi nang apakah. Kalau Sidin sembahyang, kenapa? Karena beliau bila sembahyang sudah kada ingat apa-apa lagi, kada mendengar apa-apa lagi selain masalah sembahyang yang Sidin hadapi. Kalau Sidin kada sembahyang, diam, berterbangan kada wani, memukul terbang karena Sidin tak ganggu. Bila Sidin sembahyang, hanya wani. Entah paling lawan kita kalau tuh. Pada suatu hari dikatakan kepadanya Amir bin Abdullah, apakah nafsumu berbicara kepadamu dengan sesuatu di dalam salat? Ujar orang pian dalam sembahyang itu adalah berbicara dengan diri sendiri. Ia menjawab ya. Dengan berdiriku di depan Allah Azza wa Jalla dan kepergianku kepada salah satu dari 2 negeri, yaitu akhirat. Dalam sembahyang itu aku hanya berbicara kepada diriku bahwa aku berada di depan Allah Subhanahu wa taala dan aku mau pergi meninggalkan dunia menuju tempat akhirat. Ditanyakan lagi kepada beliau, apakah kamu dapati sesuatu dari yang kami dapati dari urusan-urusan dunia? Maulah pian sembahyang kaganangan duit, kaganangan sepeda motor, kaganangan toko, kaganangan makanan. Maulah pian kami mau macam itu sembahyang. Ujar orang betakun lawan Sidin. Maulah pian macam itu kaganangan urusan-urusan dunia dalam sembahyang. Ia menjawab, sungguh ditumbak aku berulang kali
itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati dalam salat. Mun aku tuh gisinu sambahyang sampai tak pikirakan dunia aku hakun ditumbak kurang berulang kali ketimbang aku sembahyangku memikirkan dunia. Itu salah citakannya. Ia menjawab, sungguh gigi-gigi padaku berubah itu saya sukai. Nang bujurnya adalah sungguh ditumbak aku berulang kali itu saya sukai daripada saya mendapatkan sesuatu yang kalian dapati di dalam salat. Dan ia berkata, seandainya terbuka tutupan maka saya tidaklah bertambah yakin. Jasidin, andai kata hijab Allah itu dibuka, kadang menambah keyakinanku. Kenapa? Karena sudah yakin berdahulu. Sudah yakin. Itu salah seorang aulia Allah namanya Amir bin Abdullah tadi. Muslim bin Yasar, salah seorang aulia Allah juga, itu sebagian dari mereka. Dan telah kami nukil bahwasanya ia tidak merasa runtuhnya tiang di masjid di mana ia sedang dalam salat. Beliau salat di suatu masjid, masjidnya runtuh, orang abut, sini sembahyang terus. Tong sambahyang hanya padahal orang tuh masjid rubuh pian tahulah kada tahu daripada hanyutnya di dalam sembahyang itu. Ini orang yang sudah sembahyang nangkaan nakatarah. Orang yang sudah sembahyang di mana menemukan satu kenikmatan, kelezatan berjumpa Allah yang lupa dengan sekelilingnya. Ya macam tadi, tihang rubuh pada tahu. Dan sebagian salah satu anggota badan mereka gatal, membusuk artinya, dan padanya dibutuhkan pemotongan, amputasi. Maka pemotongan itu tidak mungkin daripadanya. Maka dikatakan orang bahwasanya di dalam salat ia tidak merasakan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Maka dipotonglah salah satu anggota badannya di mana ia di dalam salat. Orang ini karena penyakit itu kadang mau ampe mesti dipotong. Misal tangan, tatak tangannya. Jasidin boleh nama natak tanganku parahatan aku sembahyang. Jangan kau kada sembahyang, karena bila parahatan aku sembahyang, aku kada merasa lagi yang menatak tanganku itu. Nah, ini parahatan sembahyang dipotong tangan sidin untuk menghilangkan penyakit yang membusuk tadi. Sebagian mereka berkata salat itu termasuk akhirat. Sembahyang termasuk bagian akhirat. Apabila kamu telah masuk padanya salat, maka kamu keluar dari dunia. Maksudnya hati kita, pemikiran kita di dalam salat itu mesti keluar daripada pemikiran-pemikiran dunia. Dan ditanyakan kepada yang lain, apakah nafsumu membicarakan sesuatu dari dunia dalam salat? Lalu ia menjawab tidak, baik dalam salat dan lainnya. Sebagian mereka ditanya, adakah kamu mengingat sesuatu di dalam salat? Maka ia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih saya sukai daripada salat, lalu saya mengingat pada waktu salat? Kalau kita mengatakan, kita menganggap bahwa sembahyang itu yang paling kita sukai, sembahyang itu paling lezat bagi kita, tentu kita kada akan ingat lagi yang lainnya. Orang yang sekian lama kada bertemu dengan orang yang dikasihinya. Begitu dia bertemu, dia akan lupa dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah macam itu artinya orang ini sembahyang itu merupakan kesukaannya. Sembahyang merupakan kelezatannya. Kalau dia sembahyang kadang mungkin lagi mengingat yang lain-lainnya.
Nah, bila sembahyang ini hanya merasa bahwa perintah Allah, bila sembahyang ini merasa merupakan sesuatu keterpaksaan karena takutan lawan ancaman Allah, sembahyang pasti ingat yang lain-lainnya. Kenapa? Karena sembahyang bukan dianggap sesuatu yang menyenangkan, sembahyang bukan dianggap sesuatu kelezatan. Otomatis yang lain-lainnya timbulan di dalam hati kita. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk di dalam salat, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong. Apapun keperluan nang hendak sembahyang gawi terlebih dahulu. Kisah Junaid al-Baghdadi, semuaan orang tahu lawan Junaid al-Baghdadi, bagaimana hebatnya Junaid al-Baghdadi. Sidin nak ke masjid jadi imam, turun dari rumah sampai tengah jalan. Kenapa timbul hendak mengumpuli bini, maka hendak sembahyang. Di tengah jalan kepikiran hendak mengumpuli bini, boleh kesini ke rumah dulu, boleh kumpul bini, mandi, ke masjid pulang, supaya sembahyang jangan terbawa pikiran nang macam-macam. Nah, termasuk orang yang cerdik macam itu ngarannya. Termasuk kecerdikan seseorang adalah ia mendahulukan kebutuhannya sebelum ia masuk dalam salat. Makan, minum, apakah dibereskan dahulu hanya sembahyang, agar ia masuk ke dalam salat sedangkan hatinya kosong.